underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sedang viral di berbagai media sosial adanya sistem booking untuk lahan perkemahan atau camp di Gunung Merbabu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini yang namanya camping, Ya. naik gunung, camping itu menjadi tren ya. Belakangan ini menjadi tren ya, sudah 1 tahun 2 tahun ini menjadi tren. Dan banyak sekali alat-alat camping itu menjadi laris sekali ya. Kalau kita tanya penjual-penjual itu banyak sekali dan itu laris ya. Ada yang mahal, ada yang murah. Ya, pokoknya itu banyak variasinya dan laris. Ya. Dan sekarang yang sedang heboh, terutama terjadi di lereng Gunung Merbabu di Jawa Tengah, itu orang pendaki gunung itu pada terkejut. Karena begitu dia sampai puncak daerah camping, itu ternyata mereka tidak bisa camping di sana. Karena yang di sana ada beberapa oknum orang ya, itu yang sudah membawa bendera bahwa daerah ini sudah menjadi wilayahnya si A, sudah jadi wilayahnya si B, si C, macam-macam. Ya, si A, B, si C ini sebetulnya adalah pemilik kapling lahan. Ya, itu yang namanya OT. OT itu adalah penyedia jasa yang menamakan dirinya itu open trip. Ya, jadi dia adalah menerima bookingan dari siapa-siapa yang mau mendaki gunung dan akan camping di sana. Jadi mereka naiknya gunung karena sudah aman, bahwa daerah campingnya itu sudah diamankan oleh OT tadi itu. Mereka naiknya santai-santai. Ya, jadi bisa naik siang hari mulai jam 11 atau jam 1 sampai daerah camping sana kan jam 5, jam 6 persis istirahat, matahari sudah terbenam, saatnya bercamping. Ya, kan enak sekali gitu. Nah, sekarang kan banyak sekali orang kalau naik gunung itu kan pagi-pagi. Jam 5 matahari terbit itu mereka sudah mulai naik. Ya, banyak sekali naik. Nah, lewat perbukitan menuju ke Merbabu tadi itu ternyata sampai di sana itu antara jam 2 jam 3. Ternyata daerah wisata untuk camping tadi itu sudah penuh. Ya, tidak ada orangnya tapi sudah ada bendera-bendera bahwa ini miliknya siapa, ini miliknya siapa, sudah di booking. Nah, ini menjadi ribut. Ya, menjadi ribut. Nah, karena wilayah camping itu juga dibatasin. Ya, hanya 0,5 hektar atau berapa, itu dan kapasitasnya kan terbatas itu. Lah, jadi sekarang orang yang naik pagi-pagi belum tentu dapat tempat. Kalau zaman dulu sebelum ada OT, itu ceritanya modelnya first in, first service. Siapa yang cepat dia dapat tempat. Maka orang yang naik gunung itu pagi sekali. Ya, subuh sudah naik ada juga sambil melihat matahari terbit nanti misalnya gitu kan. Nah, kalau sekarang yang naik pagi-pagi sampai di sana udah nggak dapat tempat. Nah, bagaimana? Ya, sedangkan mau dibuka lagi daerah camping yang lain sudah tidak boleh karena itu termasuk konversi alam yang dibatasi. Karena kalau semua buat camping, nanti hutannya udah bukan jadi hutan lindung lagi, jadi hutan gundul, kan begitu. Nah, ini menjadi problem yang sangat luar biasa. Kenapa kok pengelolanya bisa dikendalikan sama OT tadi itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Seharusnya cara pengelolaan yang baik supaya tidak terjadi demikian bagaimana Om Bob? Ya, sekarang kita lihat ya, memang tren orang naik gunung camping itu menjadi trending topik. Seperti orang kalau mau wisatawan ke Borobudur itu makin banyak. Terus kalau mau pergi ke Labuan Bajo juga makin banyak. Ya, juga nggak cuman itu. Kalau orang mau berziarah ke Vatikan juga banyak. Ya, lah ini kita harus niru dengan mereka yang ngaturnya.
Jadi misalnya itu ada kuotanya. Jadi misalnya yang boleh camping atau yang boleh naik gunung merbabu, karena itu termasuk daerah konversi alam ya. Maka dibatasi tidak boleh banyak orang yang naik. Itu harus dibatasin. Sehari maksimum 200 orang yang boleh naik. Ya lah itu baru bisa diatur. Kalau 200 oke, yang mau camping berapa orang? Itu ada batasnya kan? Betul. Lah itu didaftar dulu. Ya. Jadi ada kuota. Kalau sudah tercapai misalnya 200 ya. 200 pengunjung yang naik. Tapi campingnya hanya disediakan untuk 100 orang. Misalnya seperti itu boleh saja. Dan ini harus dilakukan pendaftaran pakai online. Sekarang kan gampang pakai online kan? Siapa yang online dulu ya menang, bisa mendapat tempat itu. Ya, jadi kalau kuotanya 200 sudah habis, orang yang mau naik pada tanggal itu ya tidak boleh. Sorry. You harus nunjukin kalau memang you sudah diterima pendaftarannya. Ya, hal ini kan juga sudah dilakukan itu kalau mau lomba maraton itu. Maraton kan juga begitu, cepet-cepetan daftar. Yang sudah bisa daftar karena ini misalnya kuotanya cuma 10.000, ya udah 10.000 berhenti. Nah, ini juga begitu, 200 ya 200 berhenti. Jadi siapa yang mau daki gunung tidak bisa seenaknya sendiri. Saya besok mau daki, tidak bisa begitu lagi. Karena peminatnya sudah banyak. Dan konversi ini diperlukan supaya tetap lestari itu hutan-hutan lereng merbabu tadi. Nah di sana sudah langsung juga, you mau naik doang terus turun atau you mau camping. Nah ini didaftar semua. Kalau ini sudah terjadi, ya AU itu udah nggak ada. Ya kan, udah ada itu. Dan siapa tahu itu terjadi kong kali kong, tahu sama tahu, ya sehingga wilayah-wilayah tadi itu dikapling oleh mereka. Itu mesti ada sesuatunya kan. Betul. Nah maka paling benar ya dibikin kuota, siapapun boleh daftar, terbuka. Ya jangan sampai internetnya itu hang, lagi down, itu pasti ada sesuatu. Nah dengan adanya model-model seperti itu, maka semua daerah wisata yang memang dicegah supaya tidak rusak ekosistemnya, environment-nya tetap bagus, ya satu-satunya jalan adalah pakai kuota yang secara bersamaan itu bisa diakses bersama, semua orang tahu kapan kosong, kapan penuh, kapan kuotanya masih ada berapa, kapan kuotanya yang sudah penuh. Dengan demikian sama-sama untung. Orang yang mau mendaki kalau sudah mendapat kuotanya, dia pasti dapat campingnya. Ya, siapa yang tidak daftar di situ, ya jangan terus semena-mena kepengen dapat camping yang sudah dibatasi tadi itu. Ya, jadi inilah yang harus diterapkan agar supaya jangan lagi hiruk-pikuk masalah yang seperti ini yang membuang energi kita percuma. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.